وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah kembali menghidupkan kita setelah kematian kita. Allah kemudian memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Kenikmatan yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan-kemudahan untuk mengawali hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, kata Rasulullah, di pagi harinya, yang di pagi harinya melakukan ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, tak lupa kita berzikir di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar. Kita masih bab tentang takbir, takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lainnya di dalam salat. Was-sunnah, kata Al-Imam An-Nawawi, ayyajharal imam bi takbiratil ihram wa ghairiha liyasma'ahu al-ma'mum. Sunnahnya adalah imam mengeraskan kalimat takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lainnya agar makmum itu mendengar. Wa yusirul ma'mum, adapun makmum cukup membacanya secara lirih, bihaitsu yusmi'u nafsahu, cukup didengar oleh dirinya sendiri. Tidak perlu makmum mengeraskan suara takbirnya sebagaimana kerasnya takbiratul ihram atau takbir-takbirnya imam. Cukup ketika imam mengatakan Allahu Akbar, ya di dalam dirinya Allahu Akbar, itu saja cukup, ya. Tidak perlu keras kecuali yang terjadi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ada namanya muballigh. Ya, muballigh itu adalah yang mengulangi takbirnya imam, gitu. Atau gerakan bacaan atau gerakan-gerakan perpindahan
karena banyaknya makmum ataupun yang berjamaah di masjid atau di kedua masjid tersebut. Itu namanya muballigh. Jadi ketika imam Allahu Akbar disambut Allahu Akbar, itu lain kondisinya ya, karena banyaknya imam namanya muballigh. Fa in jahara al-ma'mum aw asarra al-imam lam tufsid salatuhu, lam tufsid salatahu. Tetapi adapun ketika makmum mengeraskan ya, bacaannya atau mengeraskan takbir-takbirnya dan imam melirihkan, itu tidak sampai membatalkan sholatnya, tidak sampai membatalkan sholatnya. Waliyahris ala tashihit takbir, juga imam untuk senantiasa memperbaiki nada dan bacaan takbirnya. Fala yamaddu fi ghairi mawdi'ihi, untuk tidak memanjangkan bacaan yang pendek dan tidak memendekkan bacaan yang panjang. Fa innal madda fil hamzati, ya. Kemudian au asba'a fathul ba, begitu. Jadi membacanya itu harus benar, panjangnya itu di Allahu Akbar, bukan di Allahu Akbar, begitu. Atau Allahu Akbar, begitu. Jadi bacanya tidak seperti itu ya. Bacanya panjangnya pada kalimat Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan A-nya, atau juga jangan dipanjangkan banyak sehingga kalimatnya menjadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Karena artinya akan berbeda. Allahu Akbar itu adalah pernyataan, persaksian bahwasanya Allah itu maha besar. Tapi kalau alifnya di awal Allahu Akbar, ini sebaliknya menjadi pertanyaan. Awalnya pernyataan dan persaksian, tapi kalau dipanjangkan awalnya menjadi pertanyaan, apakah Allah itu maha besar? Baik yang dirahmati Allah. Di sini disampaikan kalau sampai seperti itu, kata Imam An-Nawawi, lam tasihhu salatah, tidak sah salatnya pada akhirnya. Kalau kalimatnya berubah, harusnya Allahu Akbar, begitu, menjadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan. Begitu disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ya, untuk kemudian memperhatikan pembacaan takbir-takbir khususnya di takbiratul ihram begitu. Kemudian adapun takbir-takbir yang lainnya hukumnya adalah sunnah begitu. Takbir-takbir yang lainnya hukumnya sunnah. Lau tarakaha 'amdan aw sahwan la tubtilu salatuhu. Kalau ditinggalkan begitu secara sengaja ataupun karena lupa, jadi perpindahan rakaat, perpindahan gerakan itu tidak membaca takbir, maka sholatnya tetap sah. Misalkan ada imam tiba-tiba ya perpindahannya itu bangun dari ruku tidak membaca sami Allahu liman hamidah, asal bangun saja. Kemudian bangun dari sujud tidak baca ya Allahu Akbar, asal ya bangun saya dari ruku dari sujud. Barangkali imamnya malas ya. Barangkali imamnya malas membaca itu semuanya, itu tidak membatalkan sholat. Yang dirahmati Allah. Jadi mungkin kalau ada imam di Masjid Nur Muhammad barangkali seperti itu, jadi yang baca hanya takbiratul ihram di awal saja, yang lainnya tidak membaca, ya gerakan-gerakannya saja yang dibaca, mungkin baru saja membaca kitab ini begitu.
Jadi tidak membatalkan sholatnya baik sengaja ataupun lupa. Gitu. Wala tuhram alaihi wala yusjad lis-sahwi. Kemudian juga tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi illa takbiratal ihrami, kecuali kalau yang ditinggalkan itu adalah takbiratul ihram, maka harus sujud sahwi. Fa innaha la tun'aqadu sholata illa biha, gitu. Karena sholatnya tidak sah kecuali melakukan takbiratul ihram. Ini penting ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya sholat kita itu menjadi sah. Maka di dalam Islam itu yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, begitu kata Rasulullah. Yang paling berhak menjadi imam kaum muslimin itu adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bacaannya benar, karena ini berkaitan dengan sah dan tidak sah. Ditambahkan oleh para ulama, setelah aqra'uhum maka afqahuhum. Tidak cukup imam itu hanya baik bacaannya, tapi dia harus paham tentang hukum-hukum sholat. Jangan sampai dia tidak tahu, itu yang dirahmati Allah. Jangan sampai tidak tahu kemudian hukum-hukum sholat, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang apabila tertinggal itu tidak perlu sujud sahwi, mana yang apabila tertinggal itu wajib sujud sahwi. Jangan sampai imam tidak tahu wajib-wajib sholat itu yang mana ya, begitu. Kemudian sunnah-sunnah sholat itu yang mana ya, yang dirahmati Allah. Pernah kejadian di salah satu masjid, itu imamnya itu tiba-tiba hilang ingatan di saat-saat atau di tengah-tengah sholat, itu hilang ingatan, yang dirahmati Allah. Akhirnya sama-sama bingung, imamnya sudah hilang ingatan, kemudian makmumnya itu sama-sama bingung mau diapain ini sholatnya. Kemudian akhirnya jamaah itu terbagi menjadi 3 bagian, begitu. Ada yang nunggu imamnya sampai imamnya sehat kembali, ingat kembali, baik-baik yang dirahmati Allah. Kemudian ada yang melanjutkan sendiri, dan yang ketiga ada yang bubar jalan, baik-baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya ketika hilang ingatan maka makmumnya batal, ya, karena ya wudu itu batal dengan hilang ingatan, begitu. Hilang ingatan itu wudunya batal, baik-baik yang dirahmati Allah. Dan hilang ingatan itu sama dengan orang yang tidur, begitu. Orang yang tidur itu adalah dikatakan membatalkan wudu apabila tidurnya itu dalam dan tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Meskipun tidurnya itu duduk, tidak harus berbaring. Jadi jamaah rahimakumullah, hati-hati kalau sholat Jumat. Jangan sampai tidurnya terlalu dalam atau dalam sehingga tidak mampu lagi menguasai diri sendiri. Maksudnya gimana? Kan ada memang orang yang tidur misalkan karena khutbahnya lama ataupun tidak suka temanya, hanya sekedar begini-begini saja, gitu. Itu masih dikatakan tidur yang tidak dalam dan masih menguasai diri sendiri. Tapi kalau sampai mapan tidurnya begini, begitu, yang dirahmati Allah, bahkan muncul suara yang sudah kita kenal begitu, itu sudah mapan sekali. Dia duduk, kemudian khatib itu kemudian berdiri, dia tahu-tahunya sudah komat saja, bahwa ini yang dirahmati Allah. Tapi kemudian dengan santainya ketika komat langsung ikut barisan wudu lagi, bahwa ini yang dirahmati Allah. Ini kan batal, kasihan. Bahwa ini yang dirahmati Allah. Berbeda kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu meskipun berbaring, tapi kemudian Rasulullah tidak tidur. Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasulullah kok nggak wudu lagi? Padahal Rasulullah itu ketika setelah sholat tahajud, jadi Rasulullah itu punya kebiasaan di sajadah beliau itu Rasulullah berbaring sejenak, begitu. Itu nggak
langsung ini selesai, tapi setelah tahajud selesai kemudian berbaring sejenak. Itu Rasulullah kemudian dalam bahasa kita memejamkan matanya. Kemudian oleh sahabat, oh, Rasulullah enggak wudhu lagi padahal tadi tidur berbaring lagi. Kata Rasulullah, Nabi itu selalu connect dengan Allah. Tidak pernah satu detik pun tidak terputus daripada Allah. Kemudian kata Nabi, saya itu beda dengan kalian. Kalau saya mata terpejam tapi hati tidak pernah tidur, senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu. Jadi kalau kita merasa sama dengan Rasulullah begitu, meskipun baring ngorok begitu, ya lanjut sholatnya. Rasul itu senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi kemudian hati-hati jangan sampai kita hilang ingatan, bukan kita hilang akal begitu karena tidur, kemudian akhirnya kita main berdiri saja, ikut komat kemudian kita berdiri. Jemaah yang dirahmati Allah, kadang berdirinya itu sudah sempoyongan karena sudah kram, karena kelamaan duduk begitu, tapi kita pede saja ya ikut sholat padahal kondisinya sudah batal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan saya nggak balik kok, tapi sampai kemudian hilang akal kita begitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali kalau ada saudara, kalau ada teman, kalau ada tetangga yang ngaku sulit tidur atau merasa insomnia, mungkin bisa diajak ke sholat Jumat begitu, biar tidurnya nyenyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nyenyak. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini penting agar nanti sholat kita berkaitan dengan sah ataupun tidak sah begitu. Jadi harus tahu imamnya mana yang membatalkan sholat, mana yang sujud sahwi, mana yang ya sekedar ya ditinggal tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat begitu. Gerakan-gerakannya tidak dibaca itu sudah cukup, kecuali takbiratul ihram ya baik sengaja maupun tidak sengaja maka harus sujud sahwi. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu